Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita telah memasuki hari puasa yang ke-10. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Ayo kita doa bersama-sama. Allah Bapa Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat rahmat kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus selalu baik, rahmat-Mu selalu baru, perbuatan Tuhan dahsyat. Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. So pagi hari ini Tuhan, biar pengurapan-Mu turun memenuhi setiap hati kami. Kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kepadamu, hari lepas hari kami akan terus dipimpin oleh Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Luar biasa. Sorak-sorai saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus, kami cinta Engkau. Tuhan Yesus, kami sayang Engkau. Luar biasa. Saudara, hari ini kita telah memasuki puasa hari yang ke-10, hari yang terakhir. Sudah disiapkan minyak urapannya? Siapkan ya minyak urapannya. Pagi hari ini kita akan minta pengurapan Roh Kudus. Karena masing-masing daripada kita akan diutus oleh Tuhan untuk memenangkan keluarga kita, untuk mengubah keadaan kita, untuk mengubah sekeliling kita menjadi partnernya Tuhan. Siap ya? Karena untuk doa puasa Daniel ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kerajaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini siapkan dirimu. Kita akan dipakai Tuhan luar biasa ke depannya. Makanya kita perlu banyak belajar. Apa yang perlu kita persiapkan hari ini? Buka kitabnya saudara di Markus 6, ayat yang ke-6b. Di situ bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Nah, sampai di sini dulu. Dikatakan begini, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa. Perhatikan, puasa Daniel yang pertama, pokok doanya adalah kekudusan. Kita tidak akan pernah mendapatkan pengurapan, kita tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan kalau kita hidupnya nggak kudus. Kekudusan itu bicara tentang apa? Kekudusan itu bicara tentang serupa dengan gambar Kristus. Namanya serupa berarti karakter, perkataan, perilaku, cara-cara hidup itu adalah seperti Yesus. Ya memang kita nggak bisa saplek kayak gitu, nggak bisa. Tetapi setidaknya namanya serupa itu kita berjuang mati-matian untuk kita itu bisa memiliki kelembutan hati seperti Tuhan Yesus. Saya pun demikian. Berjuang mati-matian untuk bisa mengubah kita punya kehidupan. Karena yang namanya mengubah karakter itu butuh yang namanya kerjasama. Butuh yang namanya kita berkata, iya Tuhan aku mau diubah. Iya Tuhan aku mau dibentuk. Selama ini aku banyak kasar. Selama ini aku banyak mengutuk. Selama ini aku banyak marah-marah. Selama ini aku banyak kecewa. Iya Tuhan, aku datang kepadamu untuk minta ampun, untuk minta dipimpin, untuk minta dibentuk. Ya, makanya kita perlu yang namanya doa puasa. Salah satunya itu adalah minta satu kekudusan agar supaya setelah ini kita itu akan mendapatkan satu pengurapan agar kita berfungsi, berdampak, berpengaruh. Kita tidak akan pernah bisa mengubahkan keluarga, mengubahkan siapapun saudara, termasuk mengubahkan diri sendiri tanpa pengurapan. Makanya kita diurapi agar supaya ada pengaruh, agar supaya ada fungsi, agar supaya hidup kita itu berbuah. Nah, karena kekristenan itu nilai rapotnya berupa buah. Jadi nanti kalau pengen lihat nilai rapot kehidupan kita, buahnya kayak apa, baca di kitab Galatia tentang buah-buah roh. Nah, di situ bisa dicek kualitas kehidupan kita sudah seperti apa. Apakah kita sudah bisa mengendalikan diri, penguasaan diri, masih sabar, masih bisa menanti-nantikan Tuhan. Nah, nanti bisa lihat di sana. Ya, itu nilai rapotnya. Itu tujuan utamanya Tuhan. Berbuah. Jadi kalau berpuasa hanya bersifatnya supaya utangmu lunas, supaya hidupmu sehat, supaya engkau mendapatkan pekerjaan, itu salah.
Karena berpuasa bukan barter. Berpuasa itu bukan supaya Tuhan kasih kita rumah, atau Tuhan kasih kita mobil, Tuhan kasih kita pekerjaan, bukan itu. Karena selama ini mindset orang itu salah. Berpuasa, kalau engkau pengen punya pekerjaan ya berpuasa, kalau engkau pengen punya jodoh ya berpuasa, itu konsep yang salah. Karena berpuasa sifatnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengubah kita punya karakter. Ya, supaya kita tidak sama. Nah, perhatikan. Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ini tujuannya. Sewaktu kita diurapi Tuhan, kita hidupnya berbuah, kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan, melakukan seperti yang Yesus katakan ini. Pergi berkeliling untuk mengajar. Artinya itu enggak saklek kita ngajar kayak orang mengajar pada umumnya, saudara. Contoh, kita punya nih yang namanya fokus buat mengubahkan keluarga. Kita nggak bisa kalau cuma doa, Tuhan, aku berdoa supaya keluarga aku dipulihkan. Kalau doanya hanya sebatas itu, kalah, saudara. Kita perlu yang namanya makanan rohani. Kita perlu yang namanya pengurapan. Kita perlu namanya senjata. Nah, kita nggak bisa melayani di area yang sama itu terus. Kita juga nggak bisa, saudara, hidup areanya cuma itu terus. Kerja terus yang dipikirin. Nggak bisa. Kita perlu untuk melihat kehidupan orang lain. Makanya kenapa banyak orang susah memenangkan keluarga? Karena fokus kehidupannya hanya di area pilihannya sendiri. Nah, makanya salah kaprah kan. Kalau kehidupan kita hanya habis di pekerjaan, habis di bisnis usaha, begitu iblis menyerang area keluarga, kita nggak punya kekuatan. Karena area pikiran kita hanya sebatas pekerjaan, bisnis usaha, pelayanan, bisa main-main sama teman, begitu ya. Areanya hanya sebatas itu. Begitu keluarganya dapat serangan, pasangan selingkuh, istri selingkuh, ya, anak-anak jadi nakal, anak-anak nggak takut akan Tuhan, anak-anak jatuh dalam dosa pornografi, kita nggak tahu. Kita nggak punya senjata untuk menghadapi itu semua. Karena apa? Area pikiran kita terbatas. Pikiran-pikiran terbatas. Oleh sebab itu kita belajar hari-hari ini agar supaya apa? Lihat, pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya tidak akan bosan-bosan memberitakan ini kepada saudara. Karena pekerjaan iblis, begitu kita itu areanya hanya satu yang kita pikirkan, iblis akan menyerang di area yang berikutnya. Jangan sampai kita terlengah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Perhatikan, Yesus berjalan berkeliling untuk mengajar. Kita pun akan melakukan itu. Waktu kita ngajar, kita itu kan perlu yang namanya firman. Kita perlu namanya doa, pujian penyembahan, berpuasa. Nah ini sekarang saya tambahin ya. Seringkali saya katakan harus rajin doa, harus rajin pujian penyembahan, harus rajin merenungkan firman Tuhan. Tahun 2026 harus lebih sering berpuasa. Ya, 4 hal ini lakukan. Doa, pujian penyembahan, berpuasa. Lalu, merenungkan firman Tuhan. 4 hal ini kau pegang di tahun 2026. Saya katakan 2026 akan lebih baik. Iya, akan lebih baik kalau melakukan 4 hal ini. Makanya perlu kita menjadi murid. Di sini Tuhan memanggil, ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Seringkali konsep yang namanya kita mengajar, itu tuh konsepnya itu pendeta yang melakukan, oh itu pendoa yang melakukan, oh itu gembala kul yang melakukan. Salah. Kita semua dipanggil oleh Tuhan, menjadi partnernya Tuhan. Kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus. Nah, pekerjaan Tuhan Yesus apa? Ini lihat di ayat yang ke-6b. Berkeliling, berjalan, berkeliling, berarti ada gerakan. Namanya berjalan itu bergerak. Saudara yang ikut live ini, coba Anda berjuang, Anda cari yang namanya komunitas. Besok Komsel Breakthrough, Kul Palmerah akan memulai lagi. Ya, join di komunitas-komunitas Kristen. Kita tidak akan pernah mengenal dengan firman Tuhan ini. Memanggil dan mengutus itu tidak akan pernah kita bisa lakukan kalau Anda nggak punya Komsel. Kenapa toh banyak orang itu malas banget belajar tentang Alkitab? Nggak ngerti, Bu. Alasannya nggak ngerti. Kenapa anak kita sekolahin?
Ya ben pinter toh. Kalau kita itu ikut yang namanya komsel, pengajaran dan lain sebagainya itu supaya kita pinter. Gak cuma sekedar pinter ngerti tentang firman, tetapi kita mendapatkan pengurapan. Pengurapan itu mengubahkan hidup kita. Dikatakan ia memanggil. Kata memanggil dalam bahasa Yunaninya adalah proskaleo. Proskaleo atau memanggil itu pengertian yang pertama itu begini. Membawa kita mendekat. Jadi Tuhan memanggil kita itu supaya Tuhan itu membawa kita dekat dengannya, masuk di dalam hadiratnya, itu proskaleo. Jadi kalau ada panggilan pagi-pagi, doa, pujian penyembahan, berarti Tuhan lagi bawa kita masuk dalam hadiratnya, membawa kita untuk mendekat kepadanya. Proskaleo selalu terjadi setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Kalau kita sudah mulai sibuk dengan urusannya masing-masing, berarti kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan gak meresponi panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan untuk membawanya masuk dalam hadirat. Makanya pengurapan Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud, sebelum Daud diutus jadi raja, Daud itu banyak sekolah kehidupan. Posisi sebagai raja itu bonus pemberian Tuhan. Kenapa? Daud hidupnya sangat humble sekali. Daud kebiasaan untuk menggembalakan domba-domba. Daud suka memuji Tuhan. Makanya lihat di kitab Mazmur. Memang semua nggak tulisannya Daud. Tetapi Daud gambaran daripada apa? Dia menyukai pujian penyembahan. Anda tidak akan pernah langsung dipakai Tuhan kalau belum diperlengkapi. Berapa banyak orang langsung melayani tanpa roh yang menyala. Makanya firman Tuhan dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Banyak daripada kita itu selalu memaksa orang untuk bertobat. Kitanya sendiri nggak dalam pengurapan. Makanya nggak bisa kan tercapai. Kenapa pasanganku begini? Kenapa anakku begini? Kitanya sendiri nggak siap. Makanya kita perlu yang namanya dipanggil oleh Tuhan. Dihadapkan sama Tuhan, dibawa mendekat, dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan kau tolak kalau kayak gini. Pagi-pagi jangan menolak panggilan Tuhan. Anda akan kalah, mati-matian sudah. Kalah sudah di tahun 2026. Ketika engkau menolak panggilan ini. Pengertian yang kedua, mengenai kata proskaleo atau memanggil. Kita lagi dibentuk identitas kita. Identitas kita, status kita mesti jadi murid dulu. Namanya murid itu dididik, ya, diajar, dihajar, diperlengkapi, agar supaya apa? Kita itu, contoh sederhananya tuh kayak begini. Namanya murid, atau sebelum kita dipersiapkan Tuhan jadi pasukannya Tuhan, murid itu belajar. Waktu kita masuk dalam proses kehidupan yang susah itu, yang sering kali kita berteriak sama Tuhan, Tuhan, kok kayak begini kehidupannya? Kita lagi di proses kehidupan itu, lagi dibentuk identitas kita. Makanya kita ini, kenapa harus saat teduh tiap-tiap hari? Kita lagi dipersiapkan jadi murid terlebih dahulu. Nggak bisa kita pelayanan hebat-hebat seperti apa. Nggak bisa. Jadi murid terlebih dahulu. Murid itu mendengar. Murid itu melakukan tugas. Murid itu melihat dengan jeli. Sebelum jadi pasukan. Makanya waktu proses kehidupan itu berlangsung, identitas kita lagi dibentuk. Contoh gampangnya bagaimana? Yang tadinya kok nggak bisa doa, tiba-tiba jadi doa. Yang tadinya suka mengeluh, tiba-tiba kok menjadi orang yang sangat kuat. Yang tadinya kok nggak bisa apa-apa, tiba-tiba menjadi sesuatu hal yang dahsyat. Daud itu nampak tidak bisa apa-apa. Yusuf juga nampak tidak bisa apa-apa. Daud cuma angon domba. Yusuf itu nggak ada apa-apanya, saudara. Sebelum masuk ke tanah Mesir, Yusuf bukan siapa-siapa.
Tetapi karena mau dibentuk, mau jadi murid, makanya mereka ini yang dipilih sama Tuhan ini menjadi sesuatu yang dahsyat. Daniel nggak mungkin bisa dipercaya, bisa yang namanya menerjemahkan mimpi. Gak mungkin gak mungkin Daniel bisa punya karunia penglihatan, karunia mimpi. Gak mungkin bisa punya itu kalau hidupnya gak dipanggil, terus kemudian gak diutus. Gak mungkin. Ini firman Tuhan juga dilakukan oleh Daniel, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego dididik oleh Tuhan. Makanya waktu berada di dapur perapian, mereka nggak teriak-teriak. Kok bisa mereka bisa kuat? Kok bisa mereka punya pengurapan jadi murid? Itulah pentingnya proskaleo. Dibawa Tuhan masuk dalam hadirat, identitas kita dibentuk lewat proses. Jangan ditolak. Yang ikut live tiap hari dengan saya, jangan lagi muncul kalimat kayak begini. Kok hidupnya makin susah? Kemarin ada jemaat Tuhan DM sama saya begini. Saya sudah ikutin apa kata Bu Kety. Tapi kok malah badainya makin besar. Karena kamu ngikutinnya Kety. Yang kok ikuti harusnya Roh Kudus, bukan Kety. Saya ini penyambung lidahnya Tuhan. Saya dapat apa, saya berikan kepada saudara. Tugas saudara itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan Kety-nya. Anda bangun hubungan dengan Tuhan, waktu belajar seperti ini, lalu Anda ulang. Makanya saya tanya sama ibunya itu, ibu ikut live saya saat teduh nggak? Jarang-jarang, Bu. Yo salahmu dewe. Kalau ikut live kayak begini, kita lagi belajar, saudara. Jangan bolong-bolong saat teduh. Karena waktu engkau bolong-bolong saat teduh, engkau nggak belajar apa-apa. Makanya muncul kan kalimatnya, udah doa, tapi kok badainya makin besar. Nah kan nggak tahu kan jawabannya kayak apa. Karena nggak mau belajar, nggak ngerti yang namanya proskaleo tadi. Pentingnya kita pagi-pagi mendengar suara Tuhan. Memberikan hidup kita pagi-pagi. Untuk apa? Dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita dibawa masuk dalam hadirat Tuhan, ada namanya satu pengurapan. Identitas kita jadi terbentuk. Yang tadinya engkau suka ribut sama pasangan, bisa sedikit kalem. Kalau ada cekcok di rumah, biasanya suka ngomong kasar, bisa sedikit kalem. Itu namanya proses. Itu namanya hasil daripada pembentukan itu kayak gitu. Ada yang berubah di dalam dirinya. Makanya sebelum diutus Tuhan untuk satu pekerjaan yang mulia, kita itu diperlengkapi terlebih dahulu. Cara Tuhan memperlengkapi kita adalah lewat proses kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan air mata, ratapan, kok kayaknya nggak punya kekuatan itu identitasmu lagi dibentuk. Engkau nggak akan pernah sama lagi dengan orang-orang di luar sana. Lalu pengertian yang ketiga mengenai proskaleo itu artinya begini. Mendengar seruan hati Tuhan. Seringkali pikiran kita tuh hanya kebutuhan pribadi. Aduh Bu, bisnis saya bangkrut Bu. Ini gimana? Seluruh aspek kehidupan kita fokusnya ke bisnis usaha. Hati-hati saudara. Kalau engkau nggak ngerti iblis lagi nyerang engkau di area mana, engkau nggak akan pernah dengar suaranya Tuhan. Bisnis boleh hancur. Profesi boleh hancur. Kesehatanmu boleh hancur. Tapi hubunganmu dengan Tuhan jangan hancur. Karena, coba lihat, waktu Ayub minta izin dulu sama Tuhan untuk menghancurkan seluruh kehidupannya, Tuhan katakan apa? Boleh semua kau ambil, boleh semua menjadi kuasamu, kecuali tubuhnya si Ayub. Artinya apa toh? Buat Tuhan, materi itu gak penting sama sekali. Tetapi yang namanya kehidupan ciptaannya sendiri, itu penting di mata Tuhan. Itu loh fokusnya Tuhan tuh ke situ.
Makanya kita perlu melek mata bahwa fokus Tuhan itu adalah diri kita secara pribadi. Makanya waktu iblis bilang, loh, kalau aku ambil semuanya, Ayub itu kurang kaya apa? Ayub kaya sekali. Gak cuma harta bendanya, anak-anaknya semuanya dimakan habis sama iblis. Tapi iblis katakan semua ada di dalam kendalimu, hai iblis. Tapi yang namanya hidupnya Ayub nih, gak boleh kau sentuh. Artinya kehidupan Anda dan saya gak boleh disentuh oleh iblis. Artinya adalah engkau dan aku itu biji mata Tuhan, pengertiannya kayak gitu. Betapa pentingnya kita ini secara tubuh, jiwa, dan roh di mata Tuhan, penting. Makanya kalau hari-hari ini, fokus kita hanya habis di masalah utang, di masalah uang, di masalah usaha, di masalah ketenaran, pengennya kaya. Gak usah saat teduh. Karena saat teduh itu tuh nilainya jangka panjang. Gak gampang. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya supaya keuanganmu pulih, salah alamat. Ini loh tujuannya. Memanggil proskaleo. Kita dibawa Tuhan masuk dalam hadirat. Bukan berarti Tuhan gak peduli sama kebutuhan kita. Tuhan peduli. Gak kita minta pun. Makanya ada toh kalimatnya Tuhan, janganlah kamu khawatir. Gak sambut sebut. Tuhan ngerti kebutuhanmu, saudara. Janda miskin yang di Sarfat itu, dipikir Tuhan gak ngerti. Ngerti. Bagaimana caranya Tuhan memenuhi kebutuhan si janda di Sarfat itu? Dia kirimkan yang namanya nabi. Nabi yang diurapi Tuhan, diutus untuk mendekati si janda Sarfat itu. Artinya Tuhan peduli. Jadi tidak usah menghabiskan banyak waktumu untuk satu kebutuhan. Ini loh, proskaleo, perhatikan. Lalu di situ dikatakan, sebelum mengutus, itu dipanggil dulu. Makanya begitu kita dipanggil, masuk dalam hadirat, lalu identitas kita terbentuk, lalu kita mendengar seruan hati Tuhan, baru setelah itu kita mengalami satu pengutusan. Kata mengutus dalam bahasa Yunani adalah apostelo. Yang artinya begini, ada pendelegasian dengan otoritas. Saya ulang. Apostelo itu artinya mendelegasikan dengan otoritas. Kalau tahu bahwa keluargamu ancur-ancuran, anakmu tidak bisa bayar uang sekolah, berarti ada tugas khusus bahwa kamu udah main-main nih. Engkau nggak tahu fungsimu sebagai tiang doa. Engkau nggak tahu fungsimu sebagai imam. Engkau nggak tahu pengutusan, engkau nggak tahu panggilan. Makanya anakmu nggak bisa sekolah. Makanya pasanganmu selingkuh. Makanya kehidupan anak-anakmu ancur-ancuran. Main free sex. Stres berkepanjangan, kena bipolar dan lain sebagainya. Orang tua nggak tahu. Ini ada panggilan khusus. Makanya jangan menyepelekan tadi itu proskaleo, supaya kita terima yang namanya apostelo. Buka lebar-lebar. Ini pikiran. Namanya panggilan itu bukan nginjil, bawa Alkitab door to door. Gak usah jauh-jauh. Di keluargamu itu loh. Di keluarga kita banyak yang belum kenal Tuhan Yesus. Loh ini kita. Proskaleonya pegang, apostelonya pegang. Banyak orang nangis-nangis. Tuhan ini gimana? Anakku pindah agama. Proskaleonya tidak mau pegang, apostelonya tidak mau pegang. Ini loh fungsinya. Kita diurapi, difungsikan, supaya kita berdampak, supaya kita itu bawa pengaruh. Banyak sekali para orang tua hari-hari ini nggak berdampak, nggak berpengaruh apa-apa terhadap anak. Saya masih melihat hari Minggu tuh suka datang terlambat kalau ibadah. Ada suami, ada istri, ada anak. Hei, dengar para suami. Kalau engkau ngajarin keluargamu kayak begitu, jangan kau harap mereka hidupnya takut akan Tuhan. Kalau engkaunya sendiri hidupnya nggak takut akan Tuhan, datang ibadah cetalat.
Para wanita juga begitu, para istri. Kalau sudah tahu suamimu tukang telat, tegur. Jangan pernah berharap bahwa anak-anak akan ngikutin hidup takut akan Tuhan kalau engkau sendiri sebagai orang tua gak ngasih contoh. Amin. Itu loh fungsinya daripada Tuhan memanggil dan mengutus kita supaya keluarga kita itu gak hancur-hancuran. Bisnis usaha mengalami hancur, artinya engkau harus mendengar panggilan. Bisnis usaha itu kan berkat Tuhan. Keluarga berkat Tuhan. Kesehatan berkat Tuhan. Kalau sampai mengalami satu kehancuran, engkau harus aware. Engkau harus sadar betul bahwa saatnya mendengar yang namanya panggilan Tuhan. Karena engkau akan diutus untuk mengubahkan itu. Berapa banyak di tahun kemarin anak-anak gak bisa bayar uang SPP. Gak ada mesbah di rumah, gimana bisa bayar uang SPP? Utang di mana-mana. Bisnis usaha hancur-hancuran, jualanmu gak laku. Bagaimana itu bisa terjadi? Gak ada api Tuhan. Ayo, waktunya melek mata, saudara. Karena fokus kita hanya kehilangan hanya itu saja. Di tahun 2026 ini, sekalipun kita beriman memperkatakan ini tahun yang lebih baik, tapi kalau engkau nggak melakukan 4 hal tadi itu, doa, pujian penyembahan, berpuasa, lalu kemudian merenungkan firman Tuhan, 4 hal ini nggak kau lakukan, sama aja, akan jauh lebih parah dari 2025. Baru diajakin puasa aja udah sakit mah, saya itu ada sakit mah. Berpuasa itu perang loh saudara. Masih ingat di kitab perjanjian baru dikatakan bahwa untuk hal ini hanya bisa dilakukan dengan berpuasa. Ada nggak di firman Tuhan dikatakan kecuali yang sakit mah nggak usah puasa nggak apa-apa? Ada nggak? Mungkin Alkitab saya beda dengan saudara. Berpuasa itu buat kita semua. Jangan punya alasan punya sakit mah. Tanya sama Tuhan, puasanya harus seperti apa? Karena puasa itu fokusnya bukan soal makanan, tapi soal kerendahan hati, fokusmu kepada Tuhan. Kalau fokusmu kepada sakit mah, gak akan pernah terjadi puasa sampai kiamat, ya gak bakalan puasa. Orang-orang yang gak pernah puasa ini, aku akan diserang habis-habisan sama iblis. Cara peperangan kita punya satu senjata yang kuat itu justru berpuasa. Kalau Anda dimasukkan ke dalam suatu momen peperangan, masih mikirin tentang perut. Ini loh, nanti di sini ada. Di situ dikatakan jangan membawa apa-apa. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang pun jangan. Ini loh yang dimaksud sama Tuhan. Pikiranmu jangan, saya sakit mah, saya itu sakit lambung, saya nggak bisa puasa. Ya makanya kalah. Diserang sama iblis langsung teriak, oh, nggak kuat Tuhan, nggak kuat. Ya iya, nggak kuat, lo nggak mau puasa. Saya nggak bisa doa Bu pagi-pagi karena harus nyiapin makanan. Kamu lebih mementingkan makanan, kamu lebih mementingkan masak di pagi-pagi daripada cari Tuhan. Makanya kalah toh. Puasa Daniel nggak main-main, saudara. Kalau pagi-pagi fokusmu hanya tentang kesibukan, kalah, wes toh kalah. Hamba Tuhan terus pikiranmu yang kau cari, butuh instan, penyelesaian instan. Kalah, saudara. Kemudian, yang kedua, mengenai kata mengutus atau apostelo. Partner of Christ. Perpanjangan tangan Tuhan. Waktu engkau melihat di dalam keluargamu ada sesuatu hal yang salah. Atau mungkin di dalam pekerjaanmu, karyawanmu mulai mencuri, ada korupsi di dalamnya. Bangun api. Jadikan diri kita itu berfungsi sebagai perpanjangannya Tuhan. Kalau ada orang salah, ya kita tegur. Miliki integritas. Kita baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Kita melakukan terlebih dahulu, baru setelah itu kita beritahukan kepada orang lain. Tegur, saudara. Saya pernah punya satu karyawan. Karyawan saya
mulai nggak jujur soal keuangan saya punya perusahaan. Saya tegur, sekalipun itu anak adalah anak komsel saya. Anak komsel saya bekerja di saya punya perusahaan. Waktu saya doa, Tuhan cuma kasih tahu sama saya, doakan dia. Tuhan nggak bilang kalau dia korupsi. Tuhan cuma kasih tahu sama saya, doakan dia. Saya bingung, ini kenapa ya Tuhan? Kok Tuhan suruh saya mendoakan orang ini? Saya doa. Oh, rupa-rupanya saya baru tahu, anak ini korupsi. Ngambil uang perusahaannya saya. Saya tegur. Sekalipun kamu anak komsel saya tetap saya tegur. Nggak ngaku, ya udah keluar. Kalau seandainya dia ngaku, dia mau bertobat, kamu masih tetap kerja di tempatku. Terkadang kita tuh suka kayak begitu. Nggak terima teguran. Ini loh, makanya kita dipanggil, diutus. Supaya apa? Ngerti salah kita apa. Cara kita hidup itu supaya nggak salah terus. Dibenerin sama Tuhan. Ya, jangan sampai nunggu kita jatuh dalam dosa berkali-kali. Amin. Pengertian yang kedua, mengenai kata mengutus atau apostelo adalah kita diberikan misi ilahi. Pelayanan pertama kita itu justru keluarga. Tapi jangan keluarga terus. Kita harus bisa keluar. Dikatakan di ayat yang ke-6b itu kan dikatakan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa. Memang betul ladang pelayanan pertama itu adalah rumah Tuhan, keluarga. Sebelum kita ke rumah Tuhan yang artinya gereja. Sebelum kok pelayanan di luar, di gereja atau mungkin pelayanan misi dan lain sebagainya itu, layani dulu di rumah, tapi areanya jangan di situ terus. Ada misi ilahi. Anda akan tiba-tiba nih, misalkan Anda ketemu sama orang yang, kalau ibu-ibu coba ya, kalau misalkan Anda itu antar anak ke sekolah, itu kan suka nunggu toh. Ojo jadi tukang gosip di situ. Ngomong ya nggak benar, apa dan segala macam, ngomongin orang, ngomongin harga apa segala macam, ngomongin pemerintahan dan lain sebagainya. Berfungsi, berdampak. Engkau bisa doa keliling. Engkau bisa memberkati. Engkau lihat matamu, lihat nih. Matamu melihat anak-anak sekolah lagi lalu lalang. Berkati, saudara. Dari rumah udah kau urapi nih, kedua tanganmu pakai minyak urapan. Kau berkati, Tuhan, aku berdoa supaya waktu nanti aku ngantar anak sekolah, aku lihat anak sekolah di sana, waktu aku pegang anak-anak itu tuh benar-benar hidupnya takut akan Tuhan. Mereka adalah generasinya yang kau pilih. Mereka adalah generasi yang cinta Tuhan. Kan kita nggak tahu toh, anak itu tuh mungkin stres. Anak itu tuh mungkin banyak masalah. Anak itu mungkin lagi sakit. Kan nggak tahu. Makanya kita dipakai sama Tuhan ini loh. 2 tanganmu kasih minyak urapan tiap hari. Mintalah 1 pengurapan sama Tuhan. Tuhan, waktu aku ngantar anak sekolah yang aku lihat-lihat itu Tuhan, mereka adalah generasinya Tuhan. Tuhan butuh kita yang kayak begitu, saudara. Tuhan butuh kita. Fokusmu jangan duit terus. Bertobat. Berapa banyak anak-anak di luar sana yang stres. Mereka nggak punya orang tua. Mereka kehilangan hati Bapa. Kita nggak pernah tahu. Kita yang ngerti firman, saudara. Bersiap dirilah kau dipakai. Itu namanya diutus, itu namanya dipanggil. Kita terima pengurapan tiap-tiap hari, fungsinya itu. Sebagai partnernya Tuhan, sebagai perpanjangannya Tuhan, kita juga melakukan misi ilahi. Itu namanya dipanggil. Anda kerja di kantor, juga demikian. Anda punya bisnis dengan relasi bisnis. Kalau mereka melakukan dosa, tegur. Doakan. Kemarin salah satu adik rohani saya bilang, Kak, di kantor saya itu ada yang selingkuh, yang ini sama itu selingkuh. Ya itu doakan. Jangan jadi bahan gosip. Doakan di tempat yang tersembunyi. Tuhan, aku berdoa spirit selingkuh yang ada di kantor ini, Tuhan. Aku mengikat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat roh spirit perselingkuhan di kantor ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau pergi dari tempat ini. Engkau berdampak. Maksudnya itu loh. Jadi jangan ikut-ikutan sama orang. Kalau kita itu ikut-ikutan gosipin, mas gak usah jadi Kristen, saudara.
Karena kekristenan itu salah satunya bicara tentang apa? Pekerjaan Tuhan kita lakukan. Kalau jadi tukang gosip gak usah jadi Kristen. Ngapain susah-susah? Jadi Kristen itu susah, saudara. Pakai diri kita ini untuk apa? Toh? Kalau kita suka bilang bahwa pakai aku ya Tuhan untuk memuliakan namamu. Kalau untuk kayak begitu aja engkau ngomongin orang, gak bisa kemuliaan Tuhan turun atas kita. Bukan sakit Bapak Ibu. Ya, lalu pengertian apostelo yang keempat, itu adalah pengutusan, itu bukan pilihan. Tetapi perintah yang perlu ditaati. Namanya dipanggil dan diutus, itu adalah perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Bu, saya aja masalah itu banyak, Bu. Iya, karena Anda memang tukang stres. Makanya dikit-dikit bilang, masalah saya banyak, Bu, nanti aja. Anda memang tukang stres. Hobi Anda memang stres, makanya jawabannya begitu. Masalah saya aja banyak. Ngapain saya pelayanan di luar? Pelayanan di rumah saya aja banyak sekali persoalan. Lalu Anda menggunakan konsep bahwa pelayanan yang benar itu kan harus di keluarga. Konsepmu benar, pikiranmu kayaknya benar, tapi konsepmu salah. Banyak alasan itu. Keluargamu diacak-acak sama iblis kenapa? Karena engkau aja nggak mau pelayanan di luar. Berfungsi, berdampak. Jangan mikir diri sendiri, saudara. Cara kita mendapatkan pengurapan itu. Tahu kan? Garam dan terang. Tuhan tidak bilang jadilah garam, jadilah terang. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang bagi dunia. Tuhan ciptakan kita sebagai garam, sebagai terang, agar supaya kita itu berfungsi, berdampak. Orang dari tukang kisruh. Bukan menjadi orang yang provokator. Makanya pagi hari ini, kita bersyukur. Kita memasuki puasa hari yang ke-10. Siap-siap setelah ini ya saudara. Siap-siap setelah ini. Engkau yang meresponi panggilan Tuhan. Engkau akan melihat. Pekerjaan Tuhan ada di depanmu persis. Persis pekerjaan Tuhan di depanmu. Pilihannya, mau taat dilakukan atau enggak. Banget enggak sampai enggak tahu. Ayat yang ke-8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa. Artinya begini. Kalau sering kali kita mengatakan bahwa, loh, masalahku aja banyak, ngapain aku harus pelayanan di luar? Berarti pikiranmu tentang kebutuhan pribadi. Firman Tuhan katakan, jangan membawa apa-apa. Artinya, waktu kita mengutamakan kepentingan Tuhan, kepentingan kita itu bukan menjadi pikiran kita. Kepentingan kita menjadi pikirannya Tuhan. Utamakan dulu pekerjaan Tuhan. Ayat yang ke-6, lakukan. 6b, lakukan. Berkeliling, berjalan berkeliling dari desa ke desa untuk mengajar. Ada gerak, ada tindakan untuk doa keliling, mendoakan orang, ngunjungin orang. Belajar, latihan. Latihan mendoakan orang. Latihan memberikan nasihat. Latihan, saudara. Engkau ketika dalam pengurapan, kayak saya begini ya, sebagai seorang konselor, saya nggak bisa, saya bukan background, saya bukan psikolog atau psikiater. Tapi bagaimana saya bisa menjadi konselor? Pengurapan. Kalau nggak diurapi, saya nggak bisa, saudara. Saya nggak bisa jadi, saya backgroundnya bukan lulusan teologi ya, saudara. Saya hanya karyawan biasa. Saya itu hanya karyawan biasa yang diutus Tuhan untuk apa toh? Mengabarkan ini. Bukan lulusan teologi ya, bukan lulusan psikolog atau psikiater, tapi tiap-tiap hari diketemuin ini sama jiwa-jiwa yang kayak begini. Kalau nggak ada pengurapan, nggak bisa. Makanya Anda dan saya perlu yang namanya pengurapan untuk bisa melakukan pekerjaan ilahi ini. Dikatakan jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Jadi pikiran kita itu bukan yang tadi tuh. Persoalan saya aja masih banyak, Bu. Bagaimana saya kuat menghadapi orang lain? Justru kalau lagi stres, pergilah keluar. Saya pun demikian, saudara. Waktu saya punya kehilangan pekerjaan, justru
Saya dikasih pekerjaan sama Tuhan banyak banget. Pekerjaannya bukan soal duit, saya nggak dapat gaji, saudara. Justru saya disuruh Tuhan keluar. Keti, kuatin orang-orang di luar sana. Saya sendiri aja kehilangan pekerjaan. Tuhan memerintahkan saya apa? Kuatin orang-orang di luar sana. Karena zaman-zaman itu zaman COVID. Pilihan yang mau taat atau enggak? Atau tetap nego sama Tuhan. Tuhan, aku aja kehilangan pekerjaan, maksud aku nguatin orang di luar sana. Pilihannya mau taat Tuhan atau mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri berarti nggak bisa melakukan ini. Nah, kecuali tongkat. Tongkat itu bicara tentang apa? Otoritas. Kita hanya butuh namanya otoritas. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Yang artinya apa toh saudara? Pikirannya jangan ke situ. Ini kan semuanya tentang kebutuhan pribadi ini. Nih, semua ini. Waktu engkau pengen memenangkan pasanganmu selingkuh misalkan. Pikiranmu jangan takut. Nanti kalau aku dicerai, aku nanti makan apa sama anakku? Menangin dulu itu loh pasanganmu, menangin dulu. Makanya perlu namanya doa pujian penyembahan. Menangkan jiwa pasanganmu itu. Jangan takut apa yang akan makan. Jangan takut apa yang akan terjadi ke depan. Berapa banyak saya mendapatkan satu DM-an dari orang-orang. Saya dicerai, Bu. Saya nggak tahu makan apa nantinya. Nah ini. Engkau harus tahu namanya pengutusan dan panggilan. Engkau lagi dipanggil sama Tuhan. Hidupkan kembali apimu. Agar supaya keluargamu itu balik. Supaya keluargamu itu mengalami satu pemulihan. Termasuk dalam hal keuangan. Dalam hal kehidupan. Makanya responi dulu panggilan dan utusan Tuhan. Responin. Kalau pikiran kita hanya habis nanti makan apa, nanti utangnya gimana, nanti saya bagaimana, anak saya bagaimana. Engkau nggak ngerti panggilan dan utusan Tuhan. Doamu udah pasti salah, udah. Nggak ngerti tadi tuh ya, proskalionya nggak ngerti, apostelonya nggak ngerti, step-stepnya apa nggak ngerti. Karena fokusnya ke situ. Paham ya, saudara ya? Saya tidak bisa panjang-panjang. Ini akan saya bahas besok di Komsel Breakthrough, di Kul Palmerah. Saya akan bahas ini lebih detail. Pagi hari ini nggak bisa panjang. Ya, besok saya lanjutkan. Sekarang siapkan dulu minyak urapannya. Ya, sudah? Ada yang nggak punya minyak urapan? Saya tuh heran ya. Saya tuh hampir tiap bulan loh. Tiap bulan selalu saya minta jemaat Tuhan punya minyak urapan. Ada aja yang masih tanya, Bu, minyak urapan itu beli di mana? Loh, ikut live saat teduh tiap bulan, tiap hari kok. Gak punya minyak urapan. Anda harus punya minyak urapan. Ini salah satu alat buat pelayanan. Buat mengusir setan termasuk. Tapi ini gak ada apa-apanya kalau kita memberalakan ini. Si pemegang minyak urapan harus penuh dengan urapan. Amin. Sudah siap dengan minyak urapannya? Nah, sekarang buka ya minyak urapannya. Taruh di kedua tangan. Nih, minyak urapannya taruh. Minta giniin ya, kita minta sama Tuhan satu pengurapan kedua tangan kita ini, minta diurapi sama Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita minta ampun sama Tuhan. Yuk ya, yang bisa berbahasa roh dulu. Ora pasikar wala 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 wala. Oh ya wala 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 wala. Jangan diam saudara, doa. Ora pasikir wala 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 wala. Oh Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah menutup doa puasa kami Tuhan. Puasa hari yang ke-10 ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami diberi kesempatan buat berpuasa. Biarlah kami semakin rendah hati di hadapan-Mu. Kami hidup kudus, kami hidup takut akan Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan untuk memenangkan keluarga kami. Kami mau Tuhan dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan keluarga kami. Memulihkan orang-orang di luar sana Tuhan. Memulihkan karyawan kami. Memulihkan teman-teman sahabat kami, keluarga kami. Termasuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan urapi kami. Pengurapan Tuhan dahsyat turun memenuhi kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa. Angkat tanganmu sama-sama ya. Ampuni kami ya Tuhan. Kami banyak salah. Kami banyak melakukan pelanggaran. Ampuni segala perkataan. Ampuni segala perilaku yang gak baik Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, urapi kami. Taruh
di kepalamu saudara, urapi dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan imam dan raja turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kami diutus dipanggil, kami peka mendengar suara Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap telinga demi telinga hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Telinga setiap jemaat-Mu yang ikut live ini Tuhan, mereka peka mendengar suara Tuhan. Matamu semakin tajam mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kenabian turun dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami sakit. Engkau yang mengalami sakit. Ada pengurapan kenabian turun atas kedua tanganmu. Dijaga lidahmu. Di sini ada. Engkau yang sakit. Tapi engkau gak bisa jaga perkataanmu. Tuhan katakan bertobat. Biarlah hatimu penuh dengan kelemah lembutan. Terima pengurapan itu, tapi hatimu harus lemah lembut. Ada kuasa ilahi turun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang wanita. Nanti kamu akan disuruh sama Tuhan untuk doa keliling. Oh, biarlah pengurapanmu turun. Hei perempuan yang kau akan diutus Tuhan untuk doa keliling. Pengurapan ilahi itu turun dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh keberanian. Ada roh sukacita. Ada roh kemenangan turun atasmu. Kau akan diutus Tuhan untuk doa keliling. Oh, yes Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes Tuhan, ayo angkat tanganmu sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, saya melihat anakmu ada yang terikat main game online, bahkan ada yang terikat pornografi. Angkat tanganmu. Tuhan berkatilah orang tua ini, yang anaknya terikat game online, juga terikat pornografi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun atas kedua tangannya Tuhan. Waktu dia berdoa untuk anaknya, terjadi pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anakmu yang ikut live ini Tuhan. Orang-orang yang Kau pilih untuk memenangkan keluarga, terutama untuk anak-anak yang melakukan, yang terikat akan game online, termasuk pornografi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kedua tangan yang diurapi Tuhan. Waktu mereka berdoa buat anaknya, terjadi kelepasan. Belenggu-belenggu itu terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu anak. Anakmu nyaris DO dalam soal kuliah. Minta pengurapan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, anak ini enggak DO. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan pikirannya yang stres. Tuhan pulihkan kebingungannya dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada orang tuanya di sini ya Tuhan. Bila pengurapan itu turun atas orang tuanya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Anaknya enggak DO. Anaknya enggak stres Tuhan. Biarlah roh sukacita turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Saudara, saya melihat. Anakmu punya pacar. Tapi sayangnya mereka diserang soal kekudusan. So, para orang tua yang punya pacar, anaknya yang punya pacar, angkat tanganmu. Bapak, biarlah Engkau Tuhan Allah yang mengurapi para orang tua ini ya Tuhan. Biarlah ada satu kepekaan di dalam telinga dan mata mereka. Mereka berdoa untuk bisa mematahkan roh kenajisan yang mengikat anak mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan turun. Perlengkapi mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Waktu mereka berdoa buat anak mereka. Waktu mereka menyentuh pundak mereka ya Tuhan. Anak itu hidupnya takut akan-Mu. Anak mereka hidup takut akan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Wow. Terima kasih Tuhan. Bila rasa sukacita turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak yang stres, yang frustrasi hari-hari ini Tuhan menghadapi kehidupan di tahun 2026. Dalam nama Tuhan Yesus.
segala spirit depresi, segala spirit stres, aku mengikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi satu kelepasan. Yes Tuhan, lepaskan, bebaskan ya Tuhan. Segala ketakutan, segala air mata, segala kebimbangan. Tuhan, pagi hari ini ada roh sukacita membebaskan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap diutus, kami siap dipanggil Tuhan. Perlengkapi setiap kami. Kami mau menang di dalam Engkau. Memulihkan keluarga, memulihkan anak-anak, memulihkan mertua. Ada Anda yang senantiasa ribut terus sama mertua. Pagi hari ini ada panggilan khusus kepadamu. Berdoa memberkati mertuamu. Berdoa. Terjadi satu lawatan dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat di sini ada keluargamu yang gak kenal sama Tuhan Yesus. Pagi hari ini berdoa minta satu pengurapan. Agar supaya pengurapan ilahi itu turun atas keluargamu yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Berkati saudara, berkati saudara, berkati saudara. Pengurapan Tuhan baru. Saudara jangan nulis kayak begini saudara. Kalau lagi doa kayak begini, jangan ribut soal pakai beginian. Fokus dalam doa. Ini lagi doa peperangan. Pengurapan Tuhan turun. Buat Anda. Kasih keluargamu. Berkati. Pengurapan. Turun berlimpah atasmu. Wow. Terima kasih Tuhan. Ayo katakan bersama-sama. Dan terimalah berkat. Pengurapan. Double portion. Turun atasmu berlimpah-limpah-limpah. Kuasa ilahi turun memenuhi setiap kita. Mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Berkat Allah yang baru turun memenuhi kami. Pekerjaan, bisnis, usaha. Kesehatan. Anak-anak. Keluarga. Diberkati Tuhan. Berlimpah. Limpah-limpah. Memenuhi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Siap ya, saudara dipakai luar biasa dahsyat. Sudah, waktunya Anda melakukan panggilan dan pengutusan seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sudah ya? Sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.